Saudara terkasih dalam Kristus, minggu ini kita merayakan pesta penampakan Tuhan. Dan kita masih lagi di dalam oktav Natal. Dan pesta penampakan Tuhan ini sebenarnya membawa kita untuk menyadari akan cahaya Kristus yang telah lahir, cahaya Dia yang telah hadir ke dalam kehidupan kita. Dan cahaya itu sebenarnya telah pun dijanjikan di dalam pewartaan perjanjian lama dan juga melalui nubuat para nabi. Pewartaan yang pertama yang kita dengar pada minggu ini, pada hari ini, merupakan suatu pewartaan yang sangat mahu membawa kita kepada suatu renungan tentang kehidupan orang-orang Israel pada masa itu, yang mana mereka dijanjikan bahwa akan ada Mesias ataupun penyelamat, cahaya yang turun ke atas bangsa itu yang akan menyelamatkan mereka. Dan di dalam konteks ini, saudara dan saudara, kita juga menyadari bahwa Kristus yang telah lahir itu adalah Mesias, adalah penyelamat, adalah cahaya bagi kita di dalam kehidupan kita. Yesaya di dalam pewartaan yang pertama mengatakan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat kepada perkataan yang dipilih oleh Yesaya, saudara dan saudari, ia memberi maksud bahwa seluruh manusia, seluruh bangsa manusia datang kepada Kristus, datang kepada terang itu, anak laki-laki, anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa semua orang di dalam keluarga itu, semuanya datang kepada Tuhan. Mereka melihat itu dan mereka sangat bersyukur dan bergembira bahwa malahan juga raja-raja dan juga seluruh rakyat datang kepadanya. Sejumlah haiwan ternakan juga dikatakan di dalam pewartaan yang pertama ini. Yesaya mengatakan, kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Dan semua mereka akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Sekarang ini, saudara dan saudari, kita telah melalui tahun 2021 dan kita sekarang berada pada tahun 2022. Dan sudah tentulah banyak perbuatan masyhur yang terjadi di dalam kehidupan kita pada tahun yang lepas. Mungkin kita melihat tahun yang lepas itu sebagai tahun yang kita kurang bernasib baik, kurang keseriannya dalam arti kata, karena kita dilanda oleh pandemik. Dan sekarang pun kita masih lagi berhadapan dengan ancaman itu. Namun kemasyhuran Tuhan itu, saudara dan saudari, masih kita lihat, masih kita pegang. Yang berubah hanyalah tarik. Sekarang 2 bulan 1 2022 hanya berubah tarik, dan perasaan itu saja yang mungkin akan berubah. Tetapi berkat anugerah dan kemasyhuran Tuhan yang telah kita miliki sebenarnya tetap ada, tidak berubah, tetap kita miliki di dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita lebih lagi mau menyadari dan menghayatinya di tahun yang baru ini, kelahiran Kristus ini, Dia sebagai terang kepada kita untuk membawa penyelenggaraan kasih karunia Allah itu di dalam hidup kita. Dan itulah yang sepatutnya kita lakukan.
Kita mendengar itu di dalam pewartaan yang kedua. Apa dikatakan oleh Paulus kepada umat di Efesus? Kalau kita mendengar, saudara-saudara katanya, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu. Yakini bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia dahulunya, tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus berkat pewartaan Injil. Saudara dan saudari, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada umat di Efesus ialah membawa kehidupan pelayanan itu. Awal-awal tahun lagi saudara dan saudari kita telah diperdengarkan dengan penyelenggaraan kasih karunia Allah. Apakah kasih karunia Allah yang telah kita miliki itu dan bagaimana kita membawanya di dalam hidup kita? Minggu ini kita merayakan penampakan Tuhan dan kita sudah pastinya, saya tahu kita menyadari akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita diminta untuk menjalankan, mengambil tugas sebagai menyelenggara kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Apakah yang kita harus tampakkan kepada orang lain pada minggu penampakan ini? Apakah yang harus kita perlihatkan kepada orang lain apabila kita mengatakan saya telah menyambut Christmas, merayakan Natal, dan sekarang kita masih lagi merayakan Tahun Baru. Namun kasih karunia Allah itu yang telah ada di dalam hidup kita harus diselenggarakan. Maksudnya saudara dan saudari, kita yang telah menjadi ahli waris, kata Santo Paulus, harus membawa cahaya Kristus itu di dalam kehidupan kita. Kita mungkin mengantar message, WhatsApp, di status kita, dimanapun lah, di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Life is beautiful. Terima kasih atas anugerah berkat Tuhan pada tahun yang lalu, masuk ke tahun yang baru, dan bermacam-macam ucapan kita. Namun saya mau mengajak saudara dan saudari untuk menyelenggarakan ucapan itu. Bukan hanya diucapkan melalui media sosial. Bukan hanya kita ucapkan melalui message kita dan sebagainya. Tetapi ucapkan itu melalui tindakan kita yang konkret. If you say that life is beautiful, then show it to other people that life is beautiful. If you have been blessed by God, then show to other people that you are blessed by God. Kalau kita mengatakan kehidupan ini indah, tunjukkan kepada dunia, selenggarakan keindahan kasih Tuhan itu kepada dunia, bahwa kamu benar-benar memiliki dan mau mengongsikan bahwa kasih karunia Tuhan itu, keindahan dunia itu, kecantikan kasih karunia Tuhan yang kita miliki itu, berkat itu ada ditampakkan secara konkret. Kalau kamu mengatakan saya diberkati, jangan dengan kata-kata saja saudara dan saudari, tetapi tunjukkan di dalam tindakan dan perbuatan. Itu maksud Santo Paulus. Awal-awal tahun ini kita telah diminta untuk menampakkan cahaya Kristus pada minggu penampakan ini di dalam kehidupan kita. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi tunjukkan di dalam tindakan-tindakan kita. Sebab itu saudara dan saudari, Paulus mengatakan kita ini menjadi ahli waris. Ahli waris menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus kepada kita. Kita adalah peserta, pemilik kepada janji Kristus itu. Pada dahulunya, kabar gembira itu hanya disampaikan kepada orang-orang terpilih, yaitu orang-orang Israel. Dan selepas itu datang Paulus memberitakannya kepada Gentiles. Gentiles itu adalah orang-orang bukan Yahudi. Kita semua, kita menjadi ahli waris. Sebab itu saudara dan saudari, apabila orang-orang Majus yang kita dengar di dalam pewartaan Injil itu datang mencari di manakah bayi yang dilahirkan itu, berpandukan kepada cahaya. Mereka datang dan bertanya, di manakah dia yang dilahirkan itu? Raja yang dilahirkan itu, Herodes. Pada masa itu adalah seorang raja di tempat itu, di tanah Bethlehem, di Bethlehem di tanah Yudea, merasa terancam bahwa adanya raja dan berpura-pura bertanya di manakah anak itu dilahirkan.
supaya aku pun datang menyembah dia. Tetapi tujuan agenda di sebalik Herodes adalah mau menghapuskan, mau membinasakan Yesus. Karena merasakan kedudukannya sebagai raja akan terancam. Karena orang-orang Majus, orang-orang yang bijaksana itu datang mengatakan yang dilahirkan itu adalah raja. Maka Herodes terancam. Dan kita telah merayakan peristiwa bagaimana anak-anak dibunuh, yang dicari, Yesus yang dicari, tapi tidak mengetahui di manakah dia karena mereka telah pergi ke Mesir. Dan semua anak-anak itu dibunuh. Herodes merasa terancam. Sekarang kita melihat saudara dan saudari, adakah kita sebagai pengikut Yesus ini yang mau mengungkapkan kesetiaan kita kepada dia merasa terancam di dalam kehidupan kita? Apapun bentuk ancaman, saya pasti sudah tentu. Namun kita harus melihat apa yang dilakukan di dalam kehidupan kita sebagai ahli waris kepada Yesus, kerajaan Allah itu, menjadi pengikut kepada janji yang diberikan oleh Kristus, kata Santo Paulus. Tahun baru merupakan suatu tahun yang membuatkan kita bersemangat saat kita merasakan tahun yang baru dan permulaan, seolah-olah suatu permulaan baru bagi kita. Namun kasih dan karunia Yesus yang telah ada di dalam kehidupan kita itu telah lama ada. Kita hanya perlu untuk menyadarinya, perlu untuk sadar bahwa ada anugerah, ada kasih, ada berkat itu. Bukan hanya pada tahun yang lalu, tetapi tahun-tahun yang sudah telah pun ada. Dan kita diminta untuk menyelenggarakannya. Bagaimana mau menyelenggarakannya, saudara dan saudari? Mensyukurinya dan menunjukkannya di dalam kehidupan kita. Bukan melalui cakap-cakap saja, tetapi tunjukkan di dalam tindakan kita. Tunjukkan di dalam pengampunan, tunjukkan di dalam belas kasihan, tunjukkan di dalam perdamaian, tunjukkan di dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Sebab itu saudara dan saudari, kita tetap mahu menampakkan Kristus pada minggu ini kepada siapapun di dalam kehidupan kita. Sama ada mereka itu seagama dengan kita atau orang lain, kita tetap mau menghidupi kehidupan Kristen kita. Sebagiannya kita saudara dan saudari merasa malu menjadi orang Katolik, mengaku sebagai orang Katolik, takut menunjukkan kepada dunia sebab yang saya ini adalah orang Katolik. Apabila berada di luar sana kita menjadi kecil dan menyepi, sebab kita takut dan kita mungkin merasa segan mengakui saya ini adalah orang Katolik. Mengapa kita takut? Mengapa kita harus takut kepada dunia? Sebab kita tahu pada akhirnya kepada siapa kita akan temui? Yesus. Apakah kita yang ini sekarang ini sebagai ahli waris tunjukkan kepada dunia? Dan begitulah yang akan Yesus mahukan kepada kehidupan kita pada hari-hari yang seterusnya. Jangan takut untuk menampakkan kehidupan Kristen kita, saudara dan saudari. Jangan takut untuk menampakkan kasih Yesus kepada orang lain. Jangan takut untuk menampakkan segala berkat anugerahnya kepada orang lain. Saya begini sebab saya orang Katolik. Saya begini sebab saya percaya kepada ajaran Kristus. Dan inilah hidupku, ini yang aku percayai. Jangan takut, tampakkan kasih Yesus, anugerah-anugerah itu. Sebab kita adalah ahli waris, kita telah menjadi pewaris kerajaan surgawi. Kalau kita takut untuk menghidupi kehidupan kita sebagai ahli waris, layakkah kita untuk masuk ke tempat yang telah diberikan kepada kita? Sebab itu saudara dan saudari, mari kita sama-sama renungkan. Minggu penampakan ini merupakan suatu juga dilihat sebagai ujian ataupun cabaran bagi kita untuk menampakkan cahaya berkat anugerah Yesus kasih-Nya yang ada di dalam kehidupan kita. Sebagaimana orang-orang Majus melihat bintang itu, cahaya bintang itu menjadi panduan bagi mereka untuk datang kepada Yesus dan bertanya. Mereka adalah orang asing, tidak tahu menahu tentang Israel. Tetapi mereka mencari, sebab mereka sadar dan mereka tahu. Dan apabila Herodes memanggil imam-imam kepala bertanya, mengapakah ini ada datang seperti ini? Mereka mengatakan, ada tertulis dalam kitab. Ada tertulis dalam kitab Nabi bahwa engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil, Betlehem bukanlah sekali-kali yang terkecil
di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah, dari Bethlehem di tanah Yudea itulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Telah pun dinubuatkan dan mereka tahu karena ada tertulis di dalam kitab. Saudara dan saudari, kita sudah tahu, bukan saja melalui apa yang kita dengar di dalam firman-firman Tuhan, tetapi apa yang kita miliki di dalam hidup kita. Kita menyadarinya. Namun, adakah kita sadar sebenar-benar bahwa kita ini harus menghidupi cara hidup sebagaimana yang dituntut oleh Kristus? Akhir sekali, saudara dan saudari, mari kita renungkan di dalam kehidupan kita. Tidak kiralah pada tahun yang lepaskah, pada tahun yang baru inikah, adakah kita membawa sinar cahaya Kristus dalam hidup? Adakah kita menghidupinya di dalam kehidupan keluarga kita? Adakah kita benar-benar patuh kepada apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan itu sendiri? Sekiranya masih belum, kita harus mengambil langkah untuk mau bersaksi, menyelenggarakan kasih Allah itu, kata Paulus, supaya apabila kita melangkah pada hari-hari seterusnya pada tahun ini, kita semestinya yakin dan kita diteguhkan, dikuatkan bahwa bukan saya saja yang akan berjalan menghadapi tahun baru ini, tetapi karena terlebih dahulu penyelenggaraan kasih Tuhan itu telah ada di dalam hidupku. Amin.